Hai Storycutters, balik lagi dengan saya di channel Storycut. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Word of Man. Film ini dirilis pada tahun 2021 dengan genre film action dan berdurasi selama 110 menit. Baiklah teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan, Storycut akan menemani kalian untuk membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Word of Man. Film ini diawali dengan dua orang penjaga yang bertugas membawa uang dari tempat penyimpanan uang. Harusnya uang tersebut sampai di tempat tujuan dengan aman. Tetapi tiba-tiba di tengah perjalanan, mereka dirampok oleh segerombolan perampok bersenjata. Yang dimana kedua penjaga tersebut disuruh keluar dan ditembak mati saat itu juga. Dan inilah alur cerita Word of Man. Beberapa waktu setelah kejadian itu, terlihat sebuah perusahaan yang bernama Fortico. Fortico yaitu sebuah layanan jasa keamanan pengantar uang yang bertugas melindungi dan mengantarkan uang ke beberapa tempat. Karena kehilangan dua penjaga tadi, Fortico pun merekrut orang baru yaitu Patrick Hill. Di sini ia dipanggil H. Ia didatangi oleh Bullet, yaitu petugas senior yang akan membimbingnya untuk melakukan kursus pelatihan pra-penugasan. Bullet mengatakan bahwa H harus mengikuti serangkaian tes. Dengan masing-masing tes, minimal harus bernilai 70%. Dimulai dengan tes kebugaran, tes menembak, lalu menyetir. H mendapatkan skor tepat 70, sesuai standar kelulusan yang ditentukan. 70%. Di hari pertamanya bergabung, Bullet mengenalkan H kepada rekan-rekan kerjanya, memberitahu di mana lokernya berada, dan H diserahkan pistol yang nantinya harus dikembalikannya dengan utuh. Kemudian mereka pergi menggunakan mobil yang sudah disediakan. H duduk di sebelah Dave yang sedang mengemudi. Di hari pertama ini, semua berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. 411 clear to proceed. Saat sudah selesai, mereka pun kembali ke Fortico untuk absen. H melakukan absen dengan menempelkan kartu tanda pengenalnya, seperti yang rekannya lakukan. Namun ada kejanggalan. H melihat tiap tanda pengenal yang berbaris, ia terlihat seperti sangat marah dan seperti tengah menyimpan dendam. Hari kedua, H dan Dave terlihat berada di dermaga, sementara Bullet masuk ke dalam kapal untuk mengantarkan uang kepada klien. Tak lama kemudian, Dave dapat panggilan bahwa Bullet sedang disandra dan ingin dibunuh oleh perampok. Mereka meminta agar uang yang berada di truk ditukarkan dengan Bullet. Dave tampak panik dan ketakutan. Ia lebih mengutamakan keselamatan uang dibandingkan keselamatan rekan kerjanya. H berbanding terbalik dengan Dave. Ia tampak tenang dan meminta Dave untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh para perampok. Dave akhirnya setuju, lalu mereka langsung pergi ke tempat yang diperintahkan. Dave tampak sangat ketakutan. H pun mengambil alih untuk mengatasi masalah ini. H menggunakan trik cerdiknya agar dapat dengan mudah menembak mereka satu persatu. H menghabisi mereka semua. Ia mengejar bos dari perampok tersebut. H menanyakan kepadanya untuk siapa ia bekerja, tetapi ia malah menyuruh H untuk menghisap penisnya. Dave dan Bullet mendatangi H lalu kaget sekaligus tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Esoknya, H pun dipanggil atasannya untuk diinterogasi mengenai kejadian tersebut. Mereka juga menunjukkan rekaman kejadian beberapa waktu yang lalu. Tepatnya pembunuhan yang kita lihat di awal tadi. Ternyata ada 3 korban dari kejadian tersebut, yang salah satunya adalah warga sipil. H mengatakan bahwa orang-orang itu tidak ada kaitannya dengan perampokan yang baru saja terjadi. Tapi ketika H melihat warga sipil dalam rekaman tersebut, ia terlihat seperti memiliki hubungan dengan warga sipil tersebut. Kemungkinan besar itulah mengapa H ada di perusahaan ini. Tampaknya, kedua atasannya tersebut merasa curiga dengan H. Mereka menghubungi atasannya lagi untuk memastikan apakah H adalah orang yang mereka cari selama 25 tahun. Jadi, siapakah sebenarnya H ini? 3 bulan kemudian, Bullet mengemudikan truk yang didampingi oleh H. Seperti biasa, mereka bekerja melindungi uang,
Di tengah perjalanan, tiba-tiba seorang pria menggunakan sepeda motor menghalangi jalan mereka. Para pasukannya mengelilingi truk. Tampaknya mereka adalah perampok. Bullet turun dari truk lewat pintu pengemudinya. Sedangkan Edge keluar lewat pintu bagian belakang truk. Edge hanya memandangi para perampok tersebut. Namun entah mengapa, tiba-tiba perampok tersebut pergi melarikan diri. Sudah jelas sekali bahwa Edge memiliki banyak kejanggalan. Dave dan Bullet tampak menggibah membicarakan tentang kecurigaan mereka terhadap Edge, di mana Bullet melihat dengan jelas bagaimana para perampok itu tampak mengenal Edge. 5 bulan yang lalu. Dengan flashback ke 5 bulan yang lalu, mungkin kita akan dapat mengetahui latar belakang Edge yang sesungguhnya. Terlihat Edge sedang bersama pria tampan yang ternyata adalah putra kandungnya. Tak lama, Edge pun menerima telepon dari anak buahnya yang bernama Mike. Edge ternyata adalah seorang bos mafia. Salah satu bisnis dari mereka yaitu merampok uang dari mobil milik Vertigo. Untuk kali ini, Edge menolak untuk terlibat, karena ia ingin menghabiskan waktunya bersama putra sematawayangnya. Tetapi Mike meminta tolong kepada Edge, karena mereka kekurangan satu orang untuk mengawasi mobil tersebut. Ternyata anggota Edge kalah cepat. Ada perampok lain yang lebih dulu merampok mobil tersebut. Edge meninggalkan putranya di dalam mobil miliknya demi mengawasi mobil Vertigo yang membawa uang tadi. Akibatnya, putra tampannya menjadi korban dari kejadian tersebut. Ia melihat sendiri ketika putranya ditembak. Namun, saat Edge hendak menolong putranya, ia malah ditembak juga hingga membuatnya koma selama 3 minggu. Sangat disayangkan bahwa putranya harus tewas karena kejadian tersebut. Istri Edge tentu saja sangat terpukul dengan tewasnya putra mereka. Ia sangat marah kepada Edge karena menganggap bahwa Edge lah yang menyebabkan putranya mati. Ketika Edge sudah pulih, ia pun langsung menemui temannya yang dapat memberikannya informasi mengenai para perampok yang mengakibatkan putranya tewas. Kita dapat melihat betapa tegangnya mereka saat sedang menghadap langsung kepada sang bos, yaitu Edge. Mereka peka bahwa Edge sangat murka karena anak sematawayangnya tewas akibat kelalaian dari mereka. Namun Edge hanya ingin mengetahui nama dan siapa yang menarik pelatuk yang menewaskan putranya. Dengan cepat, Mike dan timnya pun mencari satu persatu dari daftar nama tersebut. Mereka mendatangi Jerome yang sedang tidur bersama istrinya. Diduga bahwa Jerome dapat memberi informasi mengenai nama tersebut. Dan benar saja, didapatkanlah sebuah informasi yang bernama Gassi Bersaudara. Setelah mengetahui nama tersebut, Edge pun menyuruh Mike memberikan uang dan memberikan Jerome melanjutkan hidupnya. Tak ingin membuang waktu, Edge dan anak buahnya pun langsung mendatangi kediaman Gassi Bersaudara, yang mana ternyata mereka hanya melakukan bisnis film porno dengan gadis di bawah umur, yang berarti tidak ada kaitannya dengan perampokan beberapa waktu yang lalu. Tetapi Edge tetap membunuh Gassi Bersaudara beserta para anak buahnya, kemudian memberikan para gadis muda tersebut untuk pergi. Melihat hal itu, Mike sebagai orang terdekat Edge merasa khawatir. Ia tidak ingin Edge terlibat masalah dengan pihak-pihak yang telah dirugikan dengan aksinya ini. Dengan semua akses dan kenalannya, Edge menggunakan cara lain untuk mendapatkan informasi mengenai nama yang ia cari, yakni dengan melamar pekerjaan di Vertigo. Ia memulai pencarian tanpa bantuan siapapun. Kemudian sedikit flashback lagi, di mana terlihat ada 6 tentara bayaran yang sudah lama tidak melakukan aksi dan sangat membutuhkan uang untuk menaikkan perekonomian mereka. Tentu saja salah satu dari mereka adalah pelaku yang membunuh anak Edge, yaitu pria memiliki bekas luka di sekitar matanya. Namanya adalah Jen. Di antara mereka berenam, Jen lah yang paling liar dan ganas. Dapat dilihat bahwa Jen lah yang menembak 2 petugas dari Vertigo dan juga seorang putra tampan Edge yang padahal tidak melakukan perlawanan sama sekali. Flashback berakhir dan kembali di masa yang sekarang. Terlihat Jen dan kelima temannya sudah hidup berkecukupan dengan uang hasil rampokan tadi. Ternyata mereka tidak cukup puas dengan uang itu. Mereka menyusun strategi untuk melakukan perampokan lagi.
Namun kali ini mereka ingin langsung merampok ke Vertigo dengan bantuan orang dalam yang sampai sekarang belum diketahui. Man on the inside, he needs a slice. Di satu tempat yang lain, seperti biasa Bullet dan Edge tengah bekerja mengantar uang. Di tengah perjalanan, si Bullet menawarkan kepada Edge agar bisa mendapatkan uang lebih besar dibanding gaji mereka yang tidak seberapa ini. Hingga mengejutkan sebuah fakta bahwa ternyata Bullet adalah orang dalam yang selama ini ikut terlibat dalam perampokan beberapa waktu yang lalu, yang mengakibatkan anak Edge tewas. Bullet dan Edge mendatangi lokasi yang telah para perampok itu tentukan. Para perampok akan bersembunyi ke dalam mobil truk yang dikendarai oleh Edge dan Bullet, sehingga mereka semua dapat masuk ke Vertigo dengan mudah. Para perampok tersebut telah melakukan strategi dengan sangat cerdik dan mantap, di mana Edge dan Bullet dijadikan sandera untuk jaminan mereka dapat keluar hidup-hidup. Namun para penjaga telah melakukan perlawanan hingga mereka saling tembak-menembak. Situasi terlihat sangat menegangkan dan nyawa mereka semua dalam bahaya. Saat para perampok lain memasuki uang ke dalam mobil, yang lainnya terlihat adu tembak. Disitulah waktu yang tepat untuk Edge bergerak, di mana ia dengan tangguhnya melumpuhkan salah satu dari perampok tersebut. Saat Edge melihat wajahnya, namun tidak ada bekas luka, maka Edge sadar bahwa itu bukanlah pelaku yang ia cari. Edge menyelamatkan Dave dan atasannya, lalu ia menyamar menjadi salah satu perampok tersebut agar lebih mudah untuk menghabisi mereka. Kemudian Edge memasukkan ponsel ke salah satu tas yang berisi uang, agar bisa dilacak apabila mereka berhasil keluar dari tempat ini. Hanya tersisa 2 perampok lagi, yang mana salah satu dari mereka adalah Jane. Melihat itu, Bullet pun langsung mengambil alih untuk menembaki sesama rekan kerjanya dengan senjata yang ia miliki, termasuk Edge. Dengan perencanaan yang matang, mereka pun berhasil keluar dari Vertigo hingga sampai ke tempat yang aman. Dengan licik, Jane membunuh satu-satunya rekannya yang tersisa dan mati sebelum menikmati uang ini. Tersisalah Jane dan Bullet yang masih tetap melaksanakan rencana mereka untuk memindahkan uang-uang tersebut ke dalam mobil. Saat itu Bullet lengah. Si Jane pun menodongkan pistol kepadanya hingga membuat si Bullet mati detik itu juga. Too fucking slow. Suatu malam, ketika Jane sedang berada di apartemennya, tiba-tiba terdengar suara dering ponsel dari salah satu tas yang berisi uang tersebut. Yang ternyata itu adalah ponsel yang diletakkan Edge tadi. Edge sudah duduk dengan santai di dalam apartemen itu. Ia membawa laporan hasil otopsi putranya untuk ditunjukkan kepada Jane. Ia berencana ingin membunuh Jane dengan kematian yang hampir mirip dengan yang dialami oleh anaknya. Dimulai dengan menembak bagian hati, kemudian paru-paru, lalu limpa, dan yang terakhir adalah jantung. Seperti itulah cara ia membalaskan dendam atas kematian putranya. Tamat. Baiklah, kalau kalian suka dengan alur cerita film War of Man ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Storycat.